Ini bahaya narasi ini. Artinya ini narasi itu sebetulnya memberi ruang absolutisme kekuasaan pada presiden. Berbahaya. Nanti kalau presiden berikutnya udah ngapain bebas ya. Mau korupsi, nggak ada yang berani melakukan impeachment dengan alasan dipilih langsung oleh rakyat. Jadi akhirnya presiden-presiden berikutnya akan mencontoh bahwa melakukan apapun jadi presiden di Indonesia tidak diapa-apain. Kan bahaya itu. Tentu saja dengan argumen-argumen yang tadi saya sebutkan ya, jelas secara konstitusional bahwa memang ada aturan untuk seorang presiden bisa di-impeachment. Dalam banyak agama di Indonesia, berbohong itu perbuatan tercela, ya kan? Bohong itu perbuatan tercela. Coba tanya sama ulama, pendeta, biksu, dan lain-lain. Apakah bohong itu perbuatan tercela? Jawabannya semua pasti mengatakan, ya, berbohong adalah perbuatan tercela. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, apakah presiden terlalu sering berkata bohong? Kalau jawabannya iya, sering melakukan kebohongan publik, maka presiden telah melakukan tindakan perbuatan tercela. Jadi kalau kemudian menganggap bahwa impeachment itu tidak bisa dilakukan terhadap presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, ini berbahaya juga sebetulnya karena nanti presiden di Indonesia itu ngapain aja nggak apa-apa, mau korupsi nggak apa-apa, intervensi pemilu nggak apa-apa, ngobok-ngobok Mahkamah Konstitusi nggak apa-apa, bahkan mungkin keluarganya, ponakannya, istrinya, dan semuanya itu ada ipannya bisa jadi ketua Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Jadi nggak dianggap nggak apa-apa itu. Karena dianggap dia adalah dipilih langsung oleh rakyat, nggak bisa diapa-apain. Ini bahaya loh. Ini Pak, ini Bang Slamet. Bahaya kekuasaan presiden di Indonesia ini kalau dianggap bahwa dipilih langsung oleh rakyat itu adalah segalanya. Lalu boleh melakukan apapun demi kekuasaannya dan DPR MPR tidak boleh ngapa-ngapain. Ini bahaya narasi ini. Artinya ini narasi itu sebetulnya memberi ruang absolutisme kekuasaan pada presiden. Berbahaya. Nanti kalau presiden berikutnya udah ngapain bebas ya. Mau korupsi, nggak ada yang berani melakukan impeachment dengan alasan dipilih langsung oleh rakyat. Jadi akhirnya presiden-presiden berikutnya akan mencontoh bahwa melakukan apapun jadi presiden di Indonesia tidak diapa-apain. Kan bahaya itu. Jadi bahaya. Jadi menurut saya itu pernyataan yang sedikit apa ya, bermakna ganda dan itu berbahaya dalam konteks politik ke demokrasi di Indonesia yang diyakini sebagai pilihan politik di Republik ini kan. Jadi saya kira itu Mas Ahmad. Ya, Bang, itulah Badrun. Artinya kan kembali ke goodwill atau political will DPR. Melakukan tafsir pelanggaran terhadap konstitusi, pelanggaran hukum, pelanggaran apapun yang tadi Abang jelaskan. Sekarang bilang, oh kita coba analisa Bang, soal kekuatan politik yang ada di parlemen. Yang itu representatif menggambarkan kekuatan politik yang ada di MPR. Seberapa jauh Bang, goodwill atau political will itu, atau dengan kata lain beginilah, seperti apa syarat yang akan mendorong DPR MPR itu melakukan pemakzulan kepada Jokowi? Kondisi apa, Pak? Ya,
Ya kalau 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 lihat kondisi politik, peta politiknya di parlemen itu 80% lebih adalah pendukung pemerintahan, kan itu. Maka menjadi sangat sulit kalau kita berharap sepenuhnya kepada DPR yang isinya 80% adalah pendukung pemerintahan yang irasional. Kan pendukung pemerintahan irasional itu maksudnya adalah dia mendukung pemerintahan, mau salah mau benar pokoknya dukung aja. Itu kan eh, apa ya, kualitas rendah dalam tata kelola negara itu. Padahal negara yang maju itu kan di apa memberi ruang persyaratan bagi apa ada check and balances di dalam kekuasaan. Kalau itu nggak ada, ya membuat apa substansi dari kekuasaan yang menerapkan prinsip check and balances itu tidak dijalankan kan gitu. Nah, karena posisi peta politik di parlemen itu 80% itu adalah pendukung pemerintahan, sehingga apapun yang pemerintahan lakukan, salah atau benar atau salah, pokoknya dukung aja. Yang saya sebut tadi ini berbahaya dalam konteks membangun kualitas demokrasi. Nah, karena peta semacam itu, maka bagaimana mungkin peluang proses impeachment bisa dilakukan? Mungkin dengan tekanan publik sebetulnya. Di kondisi ketika sebuah pemerintahan itu banyak melakukan tindakan praktek kekuasaan yang tidak berdasarkan Konstitusi 45 lagi misalnya, maka pada situasi itulah sebetulnya kekuatan-kekuatan rakyat yang masih lurus dalam melihat negara ini, bahwa negara ini memang harus diselamatkan misalnya, maka itu yang sebetulnya bisa mendorong atau menekan DPR untuk melakukan sebuah proses impeachment. Tentu saja dengan argumen-argumen yang tadi saya sebutkan ya, jelas secara konstitusional itu bahwa memang ada aturan untuk seorang presiden bisa di-impeachment. Sebenarnya banyak tuh celahnya sebenarnya. Kalau saya melihat celah untuk impeachment presiden sekarang itu banyak. Misalnya kan ada di dalam pasal impeachment itu ada perbuatan tercela lainnya. Gitu. Perbuatan tercela itu apa contohnya? Misalnya, misalnya dalam banyak agama di Indonesia berbohong itu perbuatan tercela, ya kan? Ya kan? Bang Lawan? Bohong itu perbuatan tercela. Coba tanya sama ulama, pendeta, biksu, dan lain-lain. Apakah bohong itu perbuatan tercela? Jawabannya semua pasti mengatakan, ya, berbohong adalah perbuatan tercela. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, apakah presiden terlalu sering berkata bohong? Kalau jawabannya, iya, sering melakukan kebohongan publik, maka presiden telah melakukan tindakan perbuatan tercela. Itu juga pintu sebetulnya untuk melakukan impeachment gitu. Jadi banyak argumen yang tentu kan ini bisa menjadi perdebatan, tapi kita mau melihat bahwa coba secara clear lah kita melihat kondisi apa yang sebenarnya terjadi dalam praktek kekuasaan hari ini. Jadi banyak argumen, termasuk yang argumennya Profesor Denny Indrayana, bahwa memang ini berpotensi untuk pemakzulan karena langkah-langkah presiden yang sudah terlalu jauh dari pemenangnya gitu. Itu juga adalah argumen yang menunjukkan pelanggaran terhadap konstitusi yang juga itu pintu untuk impeachment. Jadi banyak hal yang argumennya bisa diuji ke publik apakah itu melanggar konstitusi atau tidak. Kan persoalannya adalah belum diuji di publik, belum menjadi perdebatan argumen-argumen itu sudah ditutup peluangnya kan itu. Seolah-olah nggak boleh impeachment kan nggak benar itu. Bahaya nih ini Bang Slamet ya. Kalau kalau ya tadi presiden ngapain aja boleh di Indonesia sekarang ini. Mau bohong boleh, mau cawe-cawe boleh, mau apa lagi ngaturin ketua-ketua partai ini boleh kan. Jadi banyak bolehnya, ini kan bahaya. Terus nggak Ya, diapa-apain semuanya. artinya ruang konstitusionalnya sebetulnya pemakzulan itu disediakan kan begitu. Tapi lebih Ya, safety sebetulnya kalau dia mau mengundurkan diri. Sekarang pertanyaan krusialnya, kenapa sih kalau melihat legacy pemakzulan yang terjadi sebelum-sebelumnya sebagai sebuah real politik, Pak Jokowi itu kok tidak mau menyadari dan meresensi apa yang menjadi suara publik sekarang dengan berbagai dinamika persoalan yang berkembang, Bang Obedillah Badrun. nah jadi kalau dalam bahasa budaya politik
kalau boleh saya saya gunakan ya. Dalam budaya politik Jawa itu ada politik aji mumpung kan. Yang terjadi hari ini adalah politik aji mumpung, mumpung berkuasa maka melakukan apapun, termasuk menjadikan anak dan menantunya jadi wali kota dan lain-lain. Nah, ketika kemudian ternyata banyak masalah yang dihadapi, ya maka eh, yang dipakai itu bukan lagi aturan bermain dalam politik kenegaraan, tapi lebih kepada ego politiknya. Kan sebetulnya dalam bahasa politik Jawa tuh ada namanya legowo, ya kan? Lengser ke Prabon gitu. Nah, Mbok ya Pak Lurah yang satu ini mungkin perlu belajar agak lebih dalam tentang apa itu lengser ke Prabon, apa itu apa nama. Refleksi refleksi paham kekuasaan Jawa lah seperti Dokter Nah, Variali kira-kira kuat lah betul ya. begitu. Betul. Jadi perlu cara-cara reflektif ya untuk melihat satu budaya politik Jawa penting untuk menunjukkan bahwa mundur itu tidak berarti tidak terhormat, kan itu. Tapi dia jujur bahwa memang nggak mampu mengatasi persoalan bangsa. Karena ketidakmampuannya maka mohon pamit, undur diri. Itu jauh lebih gentleman. Lalu menyerahkan kepada yang punya kemampuan. Kan dalam terminologi apa teologi agama di Indonesia kan juga begitu. Tata kelola negara yang baik itu akan berjalan dengan baik ketika dikelola oleh orang yang betul-betul punya kemampuan sesuai dengan bidangnya. Jadi saya sih melihat ya mestinya beliau merenung ya tentang kondisi sekarang ini. Jadi bahaya dalam kondisi sekarang kemudian dikelola dengan cara-cara yang menurut saya tidak tidak profesional ya, tidak sesuai dengan konstitusi. Gitu. Beban negara makin banyak, problemnya makin rumit, dan yang diciptakan terus masalah-masalah baru dan seterusnya. Yang di akhirnya kemudian mewarisi banyak masalah kepada generasi Z ini. Kasihan generasi Z ini, kita aja yang generasi X Y ya, itu merasakan betul Migran kan? digital, migran digital. Ya betul. Mereka yang natif digital ini korban dari sebuah kebijakan yang dalam teknologi teori itu disebut sebagai autocratic legalism itu. Itu kan mewarisi banyak masalah tuh dari pemerintahan sekarang. Akibatnya ya masa depan kita akhirnya sekarang banyak ilmuwan yang menyimpulkan ini kita dalam keadaan yang harus antisipasi situasi yang paling buruk. Akibat dari tata kelola negara yang ya kalau bahasa yang pas sekarang PDW itu kira-kira begitu. Diingatkan oleh para akademisi nggak didengar. Jadi ini sebenarnya ada semacam pengabaian terhadap public rationality. Di praktek-praktek kekuasaan hari ini itu banyak mengabaikan rasionalitas publik yang dibangun oleh para para kaum cendekiawan, para cendik pandai. Bayangkan ya, Bang Slamet, ada ratusan profesor mengingatkan kepada uh, Tuan Presiden agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan pemberantasan korupsi. Tapi tetap jalan gitu. Ini diabaikan ratusan profesor itu. Banyak akademisi mengingatkan agar misalnya pembangunan kereta cepat itu jangan gerasa-gerusu. Nggak didengar. Sama juga dengan pembangunan IKN. Nggak didengar. Sama juga dengan Undang-Undang Omnibus Law yang dibuat oleh eksekutif kan awalnya. Diajukan oleh eksekutif. Nggak didengar. Jadi padahal dalam dalam konsepsi yang lebih teologis, pemerintah kan pelayan publik. Pemerintah itu melayani rakyat. Ketika rakyatnya bilang ini nggak bagus, mestinya didengar. Ini enggak. Jadi saya lihat, wah ini luar biasa. Ini yang disebut dengan new authoritarianism, model baru otoritarianisme yang ya sebetulnya ya orang seperti Hasto Kristianto sebagai sekretaris jenderal partai berkuasa hari ini, mestinya dia ngerti betul bahwa kondisi saat ini perlu dievaluasi. Kalau kalau PDIP itu mampu mengevaluasi presiden dengan sangat objektif, oh itu justru bagus buat
PDIP kan. Tapi kalau pernyataan Hasto Kristianto seperti itu menurut saya tidak objektif. Bahwa ada persoalan yang sangat serius yang harus dievaluasi. Jangan gara-gara apa presiden berasal dari PDIP lalu PDIP tidak melakukan evaluasi kritis terhadap presiden gitu. Jadi saya kira saya nggak apa-apa bicara seperti ini karena sudah terbuka kan perdebatannya. Kan ini sebagai satu perspektif akademisi bahwa secara akademis saya berani bertanggung jawab bahwa presiden memang ada indikasi yang sangat kuat telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi Undang-Undang 45. Saya kira itu.